walafiat. Alhamdulillah. Selamat untuk Pak Tonang dalam segala karir yang dititi selama ini, Pak Tonang. Alhamdulillah. Kasih Pak Ketua, Pak Kiai. Yang saya hormati Ketua IKA PMII, Pak Romo Samsi. Terima kasih sudah berkenan mengundang kami pada kesempatan ini. Yang saya hormati para ustaz, para tokoh agama. Saya lihat juga hadir Ustaz Ronaldo Doe pada kesempatan ini. Terima kasih Ustaz. Yang saya hormati seluruh panitia yang menggagas kegiatan ini. Memang kegiatan ini begitu sangat penting untuk kita sekalian. Kapan kita bisa menghormati para leluhur kita kalau bukan dengan acara seperti ini? Dan bagi penggagas acara ini, saya memberikan apresiasi yang luar biasa bahwa kami pun secara pribadi, secara kelembagaan, belum sempat berpikir dengan kegiatan ini. Namun saudara-saudara dengan kerja keras, saudara bisa melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang saudara laksanakan ini akan memberikan kontribusi yang baik bagi para leluhur, akan mendapatkan tempat yang lapang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita peringati saat ini, dan juga kepada saudara-saudara sekalian yang melaksanakan kegiatan ini mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan walaupun hanya sebagian kita melalui jaringan virtual. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Gerakan Pemuda Ansor yang berulang tahun pada saat ini. Semua gerakan yang dilakukan oleh pemuda Ansor dan Bansernya sudah sangat memberikan citra yang sangat baik. Supaya nanti kalau dorong sehabis ke sana raya, mau bikin keberadaan Nahdlatul Ulama baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kami berharap bahwa kader-kader Ansor, kader-kader Banser yang ada saat ini akan menjadi kader-kader penerus kepengurusan Nahdlatul Ulama ke depan. Adanya pemuda-pemuda yang begitu agresif dalam bergerak untuk memajukan organisasi ini menunjukkan bahwa masa depan Nahdlatul Ulama akan terus menjadi organisasi yang senantiasa bersinar, akan senantiasa menjadi organisasi yang diperhitungkan di masa-masa yang akan datang dengan kader-kader Banser dan Ansor yang membackup di dalamnya. Karena itu dalam memperingati hari lahir Gerakan Pemuda Ansor tahun ini, kami ingin mengucapkan selamat
yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara sekalian. Hari ini kita memperingati atau melaksanakan haul atas berpulangnya ke rahmatullah Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi yang kemarin sudah meninggalkan kita, dan tokoh-tokoh pendiri NU, tokoh-tokoh yang menggerakkan NU baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi Gorontalo. Berpulangnya ke rahmatullah Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi yang sebelumnya 2 tahun lalu di bulan Ramadan yang sama, kakak beliau yang juga sebagai Rois Surya PWNU Provinsi Gorontalo berpulang ke rahmatullah. Ini berarti bahwa Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo kehilangan tokoh-tokoh yang sangat penting, tokoh-tokoh putra-putra terbaik bangsa. Beliau-beliau telah berpulang ke rahmatullah. Saudara-saudara sekalian, dengan berpulang ke rahmatullah kedua tokoh ini, maka tantangan yang sangat besar bagi kita sekalian, para generasi-generasi yang diharapkan akan menjadi tonggak, diharapkan akan sebagai generasi yang memegang teguh ajaran-ajaran aswajah yang diajarkan oleh beliau-beliau. Kitalah yang menjadi penerus-penerus beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Satu hal yang saya harapkan kepada kita sekalian, bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang besar. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana organisasi ini akan menjadi organisasi yang senantiasa utuh bersatu. Tidak ada perpecahan, tidak ada hal yang menjadi batu sandungan bagi kepengurusan kita, baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Saya berharap bahwa seluruh lembaga badan otonom senantiasa berada dalam satu naungan, di bawah satu komando, di bawah satu perintah dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Marilah kita saling asih dan asuh pada setiap permasalahan. Apapun masalah yang kita temukan pada kepengurusan kita, marilah kita selesaikan secara bijaksana. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dua putra terbaik dalam masa kepengurusan kita ini telah berpulang ke rahmatullah. Kita berdoa semoga beliau-beliau itu mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas segala pengabdian mereka di Nahdlatul Ulama. Sungguh apa yang mereka sudah laksanakan, apa yang mereka sudah wariskan kepada kita menjadi mutiara penerang bagi kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu kepada kita sekalian, marilah kita berdoa, kita senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itu akan diterima dan diberikan tempat yang selapang-lapangnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada kita sekalian yang telah ditinggalkan, saya berharap marilah kita bersabar dan senantiasa berdoa kepada almarhum tersebut, dan apa yang menjadi warisan dari para tokoh kita itu kita senantiasa pegang teguh, kita senantiasa amalkan bersama. Di tangan kita lah
Nahdlatul Ulama dan agama Islam ini diharapkan menjadi agama yang senantiasa kokoh dan kuat di alam semesta ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjadi kader-kader yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh sebagaimana ulama-ulama yang telah mendahului kita. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada saat ini. Tidak ada hal yang dapat saya ucapkan selain ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kita sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mungkin sekedar inilah yang dapat saya sampaikan kalau pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memberikan kesempatan kepada keluarga yang berduka, keluarga Bapak Kiai Nawawi untuk memberikan sepatah kata dan telah hadir bersama kami Gus Nawawi. Kami mempersilakan perwakilan keluarga Kiai Nawawi dapat memberikan komentar sekaligus ucapan terima kasih. Itu kami persilakan kami dari sepakat kata waktu dan tempat kami persilakan. Gus. Halo. Assalamualaikum Gus, Bisani. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Gus. Ya, salam. Ya, apakah sinyalnya gimana? Punya saya terdengar suaranya? Udah aman. Suaranya terdengar. Ya, silakan Gus. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus NU wilayah Gorontalo dan beberapa cabang. Ada Pak Ketua, Pak Zul, dan jajarannya, dan juga panitia yang menggagas acara ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, karena tidak terlalu terlihat di sini. Saya menggunakan HP, jadi nggak terlalu terlihat di layar ini. Ada beberapa ustadz juga, tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas gagasan atau ide untuk menyelenggarakan acara dalam rangka mengirimkan doa untuk orang tua saya yang meninggal pada Jumat pagi. Jadi jam 3 sekitar 3.50-an. Jadi Bapak itu meninggal sekitar jam 3.50. Terima kasih sekali. Insya Allah kita yakin hadiah doa dari kita sampai kepada almarhum. Yang kedua, saya memohon maaf atas nama bapak saya, Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Mohon maaf kepada teman-teman semua, kepada para asatidz, dan kepada para pengurus NU jika selama hidup orang tua saya ada perkataan atau perbuatan yang
dirasa kurang mengenakan hati kawan-kawan semua, saya mohon maaf. Dan juga saya meminta tolong jika orang tua saya ada tunggangan, siapa tahu pernah pinjam uang ke siapa gitu dan mungkin lupa, dan atau mungkin ada teman-teman yang merasa orang tua saya punya tanggungan, saya silahkan hubungi saya dan bisa diselesaikan hak adaminya. Jadi itu yang paling penting. Selanjutnya yang ketiga, saya ingin bercerita sedikit. Ini karena wasiat Nabi Muhammad SAW, uzkuru mahasinakum, sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi dalam rangka itu saya ingin sedikit bercerita hari-hari terakhir Bapak atau orang tua saya sebelum meninggal. Jadi teman-teman, sesungguhnya Bapak itu sudah tahu kalau beliau itu akan meninggal seminggu atau mungkin beberapa lama sebelum itu. Hari Kamis pas masih di Pohuwato, sebelum berangkat ke Gorontalo, jadi berangkat ke Limboto itu malam Jumat. Di hari Kamis itu Bapak sempat agak kritis. Dan waktu itu ketika kami kumpul, ayat yang selalu Bapak baca itu di juz 2 itu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat itu yang selalu dibaca. Lalu kemudian kalau saya berdiskusi dengan Bapak itu, saya tanyakan, saya sering bertanya sama Bapak, Pak, Bapak sabar kan? Ya, Bapak sabar. Bapak kuat kan menghadapi cobaan ini? Iya, Bapak kuat. Selalu dijawab. Tapi kalau saya tanya, Bapak semangat sembuh kan? Bapak tidak pernah menjawab, cuma diam. Saya sudah agak firasat itu. Berulang-ulang. Setiap ada kesempatan saya diskusi, Pak, Bapak, saya tanya macam-macam, selalu jawab. Kalau saya tanya sabar, pasti jawabnya, iya, Bapak sabar banget. Tapi kalau saya tanya, Bapak semangat sembuh kan? Selalu tidak menjawab, selalu diam. Ditambah kakak saya ketika hari Kamis sebelum berangkat ke Gorontalo, mbak saya itu ingin, karena bapak saya kan belum mandi, ingin dilap. Jadi kan biasanya kalau orang nggak mandi kan agak lengket ya, jadi dilap biar nggak terlalu lengket. Ketika mbak saya itu, teteh saya nawarkan, Pak, sini dilap biar nggak terlalu lengket. Bapak saya jawabnya, ngapain dilap, nanti Bapak akan dimandikan. Nggak usah dilap. Itu kita ya, teteh saya mendengar itu kan langsung merinding, tapi semua firasat itu selalu kita tepis dan kita berharap Bapak bisa sembuh. Sampai akhirnya kemudian saya singkat saja, meskipun banyak sekali cerita-cerita itu sebenarnya, firasat-firasat itu dan tanda-tanda dari Bapak. Tapi saya singkat saja sampai kira-kira hari Minggu kemarin itu Bapak kritis ya. Hari Minggu Bapak kritis, malamnya masuk ke ruang ICU untuk diintubasi ya, dimasukkan ventilator, alat bantu nafas. Tapi Bapak itu pas sebelum masuk ruang ICU itu selalu minta ke saya, ke Mimi, Bapak mau pulang aja. Pokoknya Bapak maunya pulang saja, udah nggak usah di sini, mau pulang saja. Nah, waktu itu saya kira itu hanya sekedar dalam tanda kutip merengekan orang tua yang sedang sakit, karena kan biasanya orang tua yang sedang sakit semuanya ingin pulang, mintanya pulang. Jadi waktu itu saya tetap meminta Bapak, Pak, kita jalani pengobatannya, kita jalani pengobatan ini dan sebagainya. Nanti Bapak akan dibius setelah ini. Saya kasih tahu, Bapak setelah ini akan dibius. Terus Bapak masih minta ke saya, enggak usah, pulang aja. Terus saya bilang, Pak, pokoknya memang harus seperti ini, kita harus usaha. Nanti setelah ini Bapak dibius. Lalu Bapak bilang, ya sudah, kalau begitu dibacakan Quran dulu. Jadi ingin dibacakan Quran dulu. Jadi kemudian kakak ipar saya, Kang Syukron, itu membacakan surat Yasin dan Bapak juga masih mengikuti sampai akhir, lalu kemudian setelah itu dibius. Jadi Bapak itu sejak malam Senin sudah tidak sadar. Nah, itu Senin, Selasa ya. Bapak kan meninggal malam Jumat pagi temannya. Jadi malam Senin itu sudah tidak sadar. Nah, Senin, Selasa, hari Selasa sore maghrib. Ini mungkin bagian yang menurut saya paling membuat saya terharu ya dari Bapak. Dan ini mungkin kalau bukan sama orang NU mungkin saya tidak akan cerita, tapi karena ini semua orang NU ya saya cerita. Jadi hari Selasa malam itu berarti malam Rabu, ada muridnya Bapak. Jadi Bapak itu sejak di Jawa sana kan sudah punya santri.
Jadi ada muridnya Bapak yang orang Madura, namanya Mas Khairul Anam ya. Mas Anam, saya biasa panggilnya Mas Anam. Lama sekali tidak pernah berhubungan dengan saya sejak saya kecil, tidak pernah berhubungan. Sampai kemudian tiba-tiba nyari nomor saya, kemudian dapat dan saya di WA, di SMS. Gus, ada nomor yang bisa ditelepon nggak? Soalnya nomor yang ini tidak bisa saya telepon, katanya. Terus saya jawab, nomor ini bisa Kang, bisa Mas, bisa ditelepon. Tapi saya telepon berkali-kali tidak bisa. Akhirnya saya nelpon. Waktu itu yang saksi itu Muslimin ya, Cak Imin. Yang selalu menemani itu Muslimin sama Kang Syukron juga ada. Terus saya telepon Mas Anam itu. Mas Anam, ada apa? Saya kan sudah takut. Lalu Mas Anam tuh bilang begini ke saya, Gus, saya belum lama ini tidur dan tidur saya mimpi. Saya mimpi didatangi Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Khalil. Jadi Mbah Khalil itu memang ulama yang sangat kita tahu sangat karismatik ya di dalam kalangan NU. Dan kebetulan bapak saya pun sanad keilmuannya sampai ke Syekh Khalil Bangkalan karena bapak saya kan ngaji kepada Mbah Fadl Senori, Mbah Fadl Senori ngaji kepada Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim ngaji kepada Mbah Khalil Bangkalan. Secara sanad keilmuan seperti itu. Dan secara sanad nasab pun kakek bapak saya, baik kakek dari pihak ibu maupun kakek dari pihak ayah itu semuanya sama-sama murid Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, jadi kembali ke tadi, Mas Anam itu cerita kepada saya mimpi didatangi Syekh Khalil Bangkalan. Lalu saya tanya, terus ada apa Mas? Lalu Syekh Khalil Bangkalan menitipkan pesan kepada sampean, kepada saya. Jadi Syekh Khalil Bangkalan itu memberikan surat di mimpinya itu. Suratnya itu tidak berisi tulisan, tapi berisi suara. Seperti voice note zaman sekarang mungkin ya, voice note WA gitu. Suratnya itu berisi suara, pesan suaranya itu, tolong sampaikan ke Gus Anik, anaknya Kiai Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur meminta saya untuk membacakan sholawat doa rahasia hizib Saifi 40 kali. Jadi memang Bapak itu punya satu hizib yang Bapak sangat sukai, yaitu hizib Saifi. Selain hizib Nasor, selain Bapak baca Dalailul Khairat, Bapak juga punya satu hizib, yaitu hizib Saifi. Itu sangat Bapak sukai. Nah, saya itu diminta untuk membacakan doa rahasianya, itu sholawat doa rahasianya hizib Saifi 40 kali. Oh iya, baik, saya bilang, saya baca. Lalu setelah baca, katanya, kata Mbak Khalil ya, ini kata Mbak Khalil, kata Syekh Khalil Bangkalan, setelah baca tolong masuk ke ruangan. Bapak ingin saya masuk ke ruangan, tolong doa di situ, sholawat atau apapun, baca 3 kali, lalu tiup tangan saya, tiup di tangan kanan saya, ditiup. Lalu setelah ditiup, Bapak ingin dipegang kakinya, dari mulai kaki kanan. Jadi caranya itu dari mulai telunjuk, ya, dari mulai telunjuk kanan, terus merambat sampai ke jempol kanan, lalu lewat jempol kiri, terus sampai ke kelingking kiri. Berarti dari kelingking kanan ya, dari jari kelingking jari kaki kelingking di kanan terus sampai jempol kiri sampai kelingking lagi. Ingin dibegitukan. Nah, saya waktu itu bertanya-tanya begini, pertanyaan saya. Ini Syekh Khalil Bangkalan berpesan seperti ini, maksudnya apa? Apakah ini tanda kesembuhan atau permintaan terakhir begitu? Jadi saya sudah tidak karuan waktu itu hatinya. Apakah ini permintaan terakhir Bapak atau tanda kesembuhan? Tapi saya tetap husnudzon, insya Allah ini tanda kesembuhan, insya Allah tanda kesembuhan. Sudah saya begitukan, tapi ya Bapak terus menurun kondisinya sampai kemudian hari Kamis saya dipanggil Kamis pagi saya dipanggil oleh dokter dan dokter mengatakan kalau Bapak kondisi jantungnya sudah tidak stabil sama ginjalnya. Lalu kemudian Kamis malam sekitar jam 3 saya dipanggil lagi, semakin turun katanya. Akhirnya kemudian jam 3 itu saya minta izin ke Kayayan waktu itu di rumah sakit. Saya pulang dulu ke rumah, saya ingin sholat. Saya baru selesai sholat Isya, mau niat sholat raweh, sudah dipanggil lagi ke rumah sakit. Jadi sekitar jam 3 lewat 50, jam 4 kurang, saya masuk itu ke ruang ICU, Bapak sudah hampir nggak ada. Saya sempat mentalkin 3 kali, lalu kemudian Bapak ya, qadarullah ya, sudah takdirnya Allah, Bapak sudah tidak ada gitu. Nah, yang ingin saya bagi di sini, Bapak itu memang selama hidup sangat mencintai Al-Quran dan sangat mencintai sholawat gitu. Sampai permintaan terakhirnya pun kepada saya dalam kondisi tidak sadar, meskipun permintaannya itu lewat Syekh Khalil, saya nggak tahu kenapa kok. Yang dimimpikan Mas Anam, bukan saya. Mungkin saya terlalu kotor. Jadi yang dimimpikan itu Mas Anam. Dan Mas Anam yang bertemu dengan Mas Anam Syekh Khalil Bangkalan, saya juga tidak tahu maksudnya apa itu. Cuman yang ingin saya bagi yaitu bagaimana Bapak itu sangat mencintai sholawat, bahkan
saat tidak sadarnya pun Bapak masih minta sama saya untuk dibacakan sholawat hizib saifi 40 kali dan didoakan, dan juga ditiup di elus kakinya gitu. Masih banyak sebenarnya cerita-cerita yang berkaitan dengan Bapak pas mau meninggal ini. Termasuk salah satunya ada orang Gorontalo yang ingin datang ke Bapak sebelum Bapak sakit. Pak Yai, saya ingin sowan ke pondok tanggal 1 Ramadan, awal Ramadan. Lalu Bapak jawab, jangan, datang ke sini tanggal 11 saja, 11 Ramadan. Dan tanggal 11 Ramadan itulah tanggal Bapak wafat dan dikuburkan. Jadi ya saya mohon doanya kepada teman-teman, dan kalau ada mungkin sesuatu yang bisa diambil pelajarannya dari Bapak saya, ya, tadi itu bagaimana Bapak saya itu sangat mencintai sholawat dan sangat mencintai Al-Quran. Selain tentu saja sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika orang tua saya ada salah, dan mohon doanya selalu. In uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Ini sudah sangat menarik. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ustaz juga kami kita cermati dengan baik. Terima kasih Gus Anis sekali lagi, dan sekali lagi kami juga mengucapkan belasungkawa atas semoga almarhum diberikan kemudahan dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikut dari Sipatana kami memohon kesediaan keluarga dari Ridwan Kudungge untuk dapat memberikan pengantar kata langsung dari Masjid Borobudur. Untuk perwakilan keluarga Kiai Ridwan Kudungge akan diwakili oleh Al-Ustaz Safruddin Mahmud. Waktu dan kesempatan kami berikan. Tolong Ustaz. Halo panitia dari Sipatana. Ininya di mute. HP-nya, HP. Kamera. Hendra? Oke. Baik. Panitia di Sipatana, gimana? Sudah bisa dimulai? Sambutan Ustaz Safruddin, dipersilakan. Waalaikumsalam. Kalau Pak Hendra bisa langsung ke telepon, bisa langsung ke HP. Yang terhormat para pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota yang sempat hadir, yang sama kita hormati para sesepuh, para kiai, para alim ulama,
yang sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo yang sore hari ini diwakili dari bagian haji dan umrah, Ketua Ansor seprovinsi Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula keluarga duka dari Romo Kiai Ghafur Nawawi yang pada sore hari ini sama kita turut mendoakan. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah di kesempatan ini kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin warga Nahdien yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini merupakan silaturahim kita semua di bulan Ramadan, dirakaikan dengan haul Hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang wafat pada tanggal 7 Ramadan. Yang kedua, haul dari almarhum Al-Imam Murabbi Ruhina Syekhina Ridwan Podungge atau yang kita sapa sehari-hari Ti Aba Idu. Dan yang ketiga, pada kesempatan kali ini kita pun turut mendoakan selaku ungkapan bela sungkawa kepada Romo Kiai Abdul Ghafur Nawawi. Ketiga tokoh ini sangat berpengaruh dalam dunia dakwah Nahdlatul Ulama, wabil khusus dalam pencerahan keagamaan dan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, wabil khusus di tengah-tengah masyarakat Gorontalo. Tentunya jasa-jasa mereka ini yang selalu akan kita ingat, yang dalam tradisi KNU-an kita kenal dengan manakib. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam Quran pun begitu banyak manakib para nabi yang diceritakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menceritakan kisah Nabi Isa dari lahir sampai wafat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Allah menceritakan kisah Nabi Ismail. Allah menceritakan kisah Nabi Nuh. Kesemuanya kisah-kisah itu yang dalam tradisi KNU-an kita kenal dengan manakib. Maka manakib para ulama ini tradisi Qur'aniyah. Kita lihat di dalam Al-Quran pun Allah menceritakan kisah para ulama, orang-orang saleh, di antaranya kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan bagian dari Nabi, bukan bagian dari para Rasul. Tapi Ashabul Kahfi merupakan ulama orang soleh. Dan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini yang terus dijaga oleh masyarakat NU, yang diwariskan dari para ulama-ulama NU, wabil khusus yang kita hauli dan kita doakan pada kesempatan kali ini. Tentunya atas nama keluarga almarhum Al-Maghfurullah Murabbi Ruhina Al-Habib Al-Imam Ridwan Podungge, Aba Idu, mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus GP Ansor Kota Gorontalo, yang hari ini pun merayakan ulang tahun sekaligus dirangkaikan dengan doa haul. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita untuk terus menjaga tradisi-tradisi kebangsaan dan tradisi-tradisi keagamaan. Yang tentunya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaganya? Pada akhirnya, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan yang agung ini, mari kita satukan barisan, karena tentu kita tahu sampai dengan hari ini gerakan-gerakan khilafah ala HTI terus bergerak
Dan ini yang berulang kali saya sampaikan kepada pemerintah, kepada kepolisian, jangan hanya organisasi HTI yang dibubarkan, tetapi bagaimana kita pun harus membekukan gerakan-gerakan di bawah tanah atau para dai-dai HTI yang terus mengkampanyekan khilafah ala HTI, yang akhir-akhir ini pun mulai nampak di yang kasus beberapa minggu yang lalu nampak di media. Mudah-mudahan kita para kader-kader NU tidak lengah, kita kader-kader NU tetap waspada, karena ini akan merusak agama dan akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Oman yang telah memberikan kesempatan kata-kata mewakili keluarga dari terima kasih Ustaz Oman. Yang berikut kami mempersilakan kepada kepala Kemenag atau yang mewakili yang kita sampaikan waktu dan tempat. Baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati ada sahabat saya Pak Ustaz Sabudin. Yang saya hormati seluruh hadirin peserta Zoom meeting pada sore hari ini. Ya, mohon maaf tidak sempat harus saya sapa satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka memperingati Harlah GP Ansor yang ke-87. Salat dan salam boleh kita aturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah syafaatnya akan sampai kepada kita selaku umat yang senantiasa masih istiqomah dalam meneruskan estafeta perjuangan beliau serta menjalankan sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama, saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dari Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Seyogianya beliau akan menghadiri undangan dari sahabat-sahabat GP Ansor pada kegiatan sore hari ini. Berhubung beliau sementara dinas luar berada di Jakarta dari kemarin hari Jumat, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk bisa hadir di acara ini. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa saya di samping mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, saya juga adalah bagian daripada warga Nahdliyin. Bagian dari warga Nahdliyin, karena saya juga sebagai pengurus PCNU Kabupaten Banda Melango yang telah dilantik pada bulan yang lalu di kantor PCNU Kabupaten Banda Melango. Alhamdulillah sudah 2 periode kemarin sebagai katib, kemudian yang periode ini masih dalam jajaran mustasyar. Ya, kami di Kementerian Agama dipercayakan di bagian mustasyar oleh PCNU Kabupaten Banda Melango. Berikutnya bahwa kapasitas saya di Kementerian Agama Kota Gorontalo sebagai kasih haji dan umroh, yang sebelumnya saya berada di Kementerian Agama Kabupaten Banda Melango sebagai kasih bahasa Islam. Alhamdulillah
sejak Januari telah bergabung di Kemenak Kota Gorontalo. Perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah kita Kementerian Agama Kota Gorontalo terus bersinergi dengan lembaga-lembaga ormas Islam, termasuk di dalamnya dari Nahdlatul Ulama sendiri, yang itu kita buktikan dengan kerjasama. Kemarin PMI cabang Kota Gorontalo telah kita fasilitasi melaksanakan konvercap di gedung BLHT pada minggu pertama bulan puasa. Nah, hari ini kami pun diundang untuk menghadiri acara Harlah GP Ansor yang ke-87. Kemudian yang kedua, dalam konteks kami sebagai pemerintah dalam hal Kementerian Agama Kota Gorontalo, ada hal yang perlu kami tekankan pada sahabat-sahabat sekalian, bahwa saat ini pemerintah melalui Kementerian Agama tengah gencar-gencarnya mengampanyekan moderasi beragama. Moderasi beragama ini, kenapa kita gencar kampanyekan? Karena ini menyangkut tentang bagaimana peta gerakan sosial, peta gerakan politik keagamaan yang saat ini begitu meresahkan kita semua. Jadi istilah Gorontalo head to hand, ya. Yang sampai kemudian kita NU ini sebagai pagar, ya, sebagai pagar Nusantara ini kemudian kita lengah, maka secara perlahan-lahan gerakan-gerakan ini akan masuk di lingkungan kita, yang kemudian itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beberapa pekan yang lalu, Kota Gorontalo ini kan tengah dihebohkan dengan sebuah tulisan di Gorontalo Post tentang bagaimana itu kewajiban mendirikan khilafah. Itu cepat sekali gerakannya, ya, gerakannya. Sehingga kita dari Kementerian Agama begitu tanggap, termasuk juga Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, begitu tanggap kita melihat fenomena ini. Sehingga dari kami kemudian mengadakan kegiatan halal bihalal yang bertemakan menghalau gerakan transnasional membumikan moderasi beragama menuju persaudaraan sejati. Nah, ini yang kemudian kami angkat di kegiatan halal bihalal ini, semata-mata kita mengambil peran bersama-sama dengan ormas Islam yang satu visi, yang satu misi, yang hari ini masih konsisten untuk bagaimana menjaga pilar-pilar kebangsaan yang itu sudah dirintis oleh para pendahulu kita, yang kemudian oleh sebahagian sahabat-sahabat kita dari umat Islam yang mencoba merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini saya kira tentu menjadi PR kita bersama untuk bagaimana kita kita lakukan pekerjaan bersama-sama untuk merawat NKRI ini. Saya kira sekilas ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ishak, mewakili Kemenak Kota Gorontalo, atas sambutannya di sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita masuk pada bacaan tahlil, ya, tahlil, dan akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Rio Naldidoy dan Al-Ustadz Sakrudin Mahmud. Untuk itu waktu dan tempat, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17.21, olehnya kita langsung pada bacaan tahlil. Untuk itu kami persilakan Ustadz Ronaldi untuk memimpin bacaan tahlil. Waktu dan tempat kami silakan. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Terus. Yo.
Suara li Ustaz, jawab bungahu. Jaringan Ustaz kayaknya. Ustaz, headset barangkali, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ustaz. Ibu jawab dulu Ustaz. Assalamualaikum. Itu. Pas. Wali. Ya. Oke, insya Allah kita akan langsung sama-sama membacakan tahlil Yo. pada para muassis Nahdlatul Ulama, pada Rais Akbar dan para muassis Nahdlatul Ulama di Gorontalo, khususan kepada Romo Kiai Abdul Ghafur Nawawi, qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah semua doa-doa dan hajat-hajat kita. Ala hadhihi niyatin salihah wa likulli niyatin salihah wa khairatid dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم معبود أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها النهي وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين على هذه النية صالحة ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kedua Ustaz Safran Mahmud memimpin doa. Bismillah.
Baiknya Ain Mortabun. Assalamualaikum Ustadz Saprudin, dipersilakan untuk memimpin doa. Ustadz. Ya, suaranya Pak Hendra bisa dibuka mic-nya, Pak Hendra. Hendra, bisa diarahkan Hendra Saprudin untuk memimpin doa. Halo Hendra. Halo. Tes.
Baik, terima kasih atas doa yang telah dilakukan oleh Ustaz Habib. Dan dengan doa tadi berakhir kita bisa akhiri rangkaian acara peringatan haul dan doa tahmid pada Abah Kiai Abdul Purnawadi dan seluruh kegiatan acara termasuk peringatan haul Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ridwan Purnomo yang saat ini berlangsung di
Cipatana, Kecamatan Cipatana, Kota Gorontalo. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua PWNU Provinsi Gorontalo dan juga Romo Samsi Pomaliho yang juga turut hadir di sore hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asma Naku juga yang sempat hadir di sini. Bapak Ibu hadirin dan partisipan lainnya yang telah berkenan memberikan doa kepada almarhum dan para muassis di Nahdlatul Ulama Gorontalo. Saya kira demikian acara ini kami gelar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Romo, Pak Ketua PW, Pak Tonang. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih.